Skenario ternak udang. Indonesia di tahun 2035, ketika teknologi dan juga alam bisa berjalan dengan seimbang, Indonesia akan menjadi pusat pangan biru berkelanjutan di Asia, lingkungan pesisir yang relatif akan terjaga, memiliki resiko kematian ikan yang menurun. Peningkatan produktivitas tidak mengorbankan ekosistem, serta peran teknologi seperti IoT, sensor air, kamera biomasa, dan AI akan menjadi standar operasional nasional. Di setiap tambak akan otomatis mencatat kualitas air, baik pH, DO, suhu, salinitas, dan juga waktu pemberian pakan serta biomas dan data panen dan limbah. Sistem digital akan terhubung dengan platform nasional aquaculture. Dan di sini akan terjadi adanya transformasi industri. Traceability digital akan menjadi syarat untuk masuk ke pasar ekspor untuk dapat menelusuri asal ikan hingga kolam. Sehingga tambak kecil dan juga menengah akan naik kelas dengan mengambil keputusan berbasis data, mengakses kredit digital berbasis core risiko, dan memakai layanan teknis berbasis subscription. Startup berubah dari awalnya penjual alat menjadi penyedia infrastruktur digital industri. Di skenario 2, ternak nila. Di skenario ini, Indonesia pada tahun 2035, aquaculture mendapatkan tekanan iklim. Pesisir Indonesia menjadi area paling rapuh sepanjang sejarah modern. Dampak perubahan iklim seperti suhu air yang akan meningkat signifikan, hujan ekstrim yang akan terjadi 2 kali lebih sering, intrusi air laut yang akan menenggelamkan lahan tambak, baik itu di utara Jawa, Banten, maupun Nusa Tenggara Barat. Hal ini akan membuat siklus kerugian petambak dari 3 bulan panen bahkan 3 minggu mati. Peran teknologi seperti IoT bukan lagi alat yang efisien, melainkan alat penyelamat. Dan sensor kualitas air berubah menjadi sistem alarm dini. Notifikasi kritis mulai muncul secara real time. Aerator dan juga generator otomatis akan aktif menyelamatkan kolam. Dari sini, perubahan operasional aquaculture seperti sistem IoT akan digunakan untuk mendeteksi krisis, bukan optimasi pertumbuhan. Dan di sini, teknologi pendukung yang dominan seperti drone pemantau citra termal, AI, prediksi hipoksia kurang dari 6 jam sebelum kejadian. Perusahaan besar memakai sistem shelter aquaculture dan filtrasi, juga pendingin buatan atau sirkulasi tertutup, dan di sini akhirnya akan menimbulkan kesenjangan dan resiko sosial. Teknologi hanya terjangkau bagi pemain besar. Akhirnya, di sini petambak kecil yang tidak ikut klaster atau tidak memiliki proteksi akan mengalami kegagalan panen berulang dan perlahan menutup usaha. Skenario 3 yaitu ternak mujair. Pada skenario ini di tahun 2035, ketersediaan air bersih dan juga lahan budidaya yang relatif sedikit, baik di wilayah pedesaan maupun pesisir, membuat kondisi lingkungan yang tertekan dan memungkinkan praktik budidaya tidak berlangsung secara luas dan tanpa kebutuhan mendesak akan intensifikasi teknologi IoT. Rendahnya adopsi Internet of Things atau IoT menyebabkan pengelolaan sumber daya air dan juga lahan masih mengandalkan pendekatan konvensional berbasis pengalaman dan juga pengamatan manual, bukan pada pemantauan berbasis data real-time. Adopsi teknologi IoT menjadi bukan sebuah kebutuhan karena sebagian besar petambak kecil dan menengah, teknologi IoT belum dilihat sebagai kebutuhan strategis. Investasi pada sensor kualitas air, sistem otomatisasi, dan juga platform analitik dianggap belum memberikan manfaat langsung walaupun tekanan ekologis mencapai ambang kritis. Hal ini mengakibatkan adopsi teknologi bersifat sporadis dan juga terbatas pada proyek percontohan. Gerakan 1000 digital yang digagas oleh Komdigi dari pemerintah ini juga tidak berarti karena startup dan juga penyedia teknologi lebih banyak beroperasi pada skala kecil, yaitu melayani segmen tertentu tanpa dukungan permintaan pasar yang kuat. Fokus inovasi belum bergeser ke efisiensi air dan juga optimalisasi lahan. Akibatnya, aquaculture Indonesia pada skenario ternak mujair atau temu ini
tidak tumbuh karena hambatan lingkungan yang relatif tinggi. Aquaculture Indonesia di 2035 bersifat rapuh karena tidak ditopang oleh transformasi teknologi dan juga perencanaan lingkungan yang tepat. Ketika tekanan terhadap air bersih dan lahan mulai meningkat akibat perubahan iklim, kompetisi lintas sektor, ataupun ekspansi produksi, sektor aquaculture akan menghadapi kebutuhan mendadak untuk beradaptasi. Dan tanpa kesiapan IoT serta kapasitas digital yang memadai, transisi menuju sistem budidaya yang efisien dan berkelanjutan akan berpotensi berlangsung lambat dan berbiaya tinggi. Sedangkan pada senario tele atau ternak lele, di sini digambarkan Indonesia tahun 2035 berkembang secara inkremental dan konservatif. Teknologi IoT belum menjadi kebutuhan strategis, melainkan dipandang sebagai opsi tambahan yang hanya diadopsi oleh sebagian kecil pembudidaya, skala menengah, dan juga skala besar atau proyek percontohan pemerintah. IoT akhirnya menjadi bukan sebagai kebutuhan strategis. Teknologi IoT dipandang sebagai pelengkap, bukan kebutuhan utama. Adopsinya akhirnya terbatas pada pembudidaya skala menengah besar atau proyek percontohan pemerintah, sehingga dampaknya belum sistemik. Tekanan lingkungan masih rendah dan terfragmentasi. Degradasi lingkungan belum mencapai skala nasional dan masih bersifat lokal. Kondisi ini belum memicu regulasi ketat maupun tuntutan keberlanjutan dari pasar domestik dan global. Dominasi praktek tradisional dalam operasional di mana pembudidaya akhirnya mengandalkan intuisi dan juga pengalaman lapangan. Monitoring kualitas air dilakukan secara manual dan reaktif, sehingga potensi masalah sering terdeteksi lambat. Efisiensi produksi juga cenderung stagnan, di mana ketergantungan pada pakan konvensional dan tenaga kerja manual tetap tinggi. Tanpa pemanfaatan data real-time, peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya sulit dicapai. Sehingga tidak adanya sense of urgency terhadap digitalisasi, minimnya tekanan ekonomi, regulasi, dan juga lingkungan membuat digitalisasi tidak dianggap mendesak. Perubahan sering ditunda karena dianggap belum relevan dengan kondisi saat ini. Munculnya false sense of security, stabilitas jangka pendek menciptakan persepsi aman yang menyesatkan. Industri tampak sehat, namun sesungguhnya rapuh terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim ekstrim ataupun wabah penyakit. Sehingga resiko ini mengakibatkan ketertinggalan struktural jangka panjang. Resiko utamanya bukan hanya kegagalan langsung, melainkan ketidaksiapan sistem ketika standar global, teknologi, dan juga tuntutan keberlanjutan meningkat lebih cepat dari kapasitas domestik. Dan itulah 4 skenario yang akan terjadi, yaitu ada ternak udang, ternak nila, ternak mujair, dan juga ternak lele dalam teknologi IoT aquaculture di Indonesia.